Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Baiklah persekutuan ibadah Aras Jemaat Pria Kumbapa, Jemaat Gemim Immanuel Walian, Jumat 27 Mei tahun 2022 segera akan kita mulaikan. Untuk itu mari kita ikuti acara yang sudah tersusun. Yang pertama ucapan selamat datang, kedua ibadah yang akan dipimpin oleh Penatua Konstantin Samuri Sarjana Sosial sebagai Ketua Pria Kumbapa Jemaat Gemim Immanuel Walian. Acara yang ketiga penyampaian komisi yang akan dibawakan oleh Bapak Jeffrey Wanget, Sarjana Teknik. Acara keempat ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Bapak Yance Mangore, MPD. Untuk itu kita ikuti acara yang pertama. Sebagai umat yang percaya, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena walaupun berbagai kesibukan kita di sepanjang hari ini, kita lagi boleh bersama-sama di tempat ini. Seluruh pria Kumbapa dari kolom 1 sampai 26, kita diberikan kesempatan lagi untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu kami atas nama Komisi Pria Kumbapa mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan Pria Kumbapa dari kolom 1 sampai kolom 26. Marilah kita mengikuti acara yang sudah tersusun, kita mengikuti ibadah pada malam hari ini. Sekali lagi selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Kita datang pada acara yang kedua yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh Penatua Konstantin Samuri Esos. Kami persilakan. Shalom, damai di hati. Pria Kumbapa Jemaat Immanuel Walian yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita akan beribadah. Saya mengundang semuanya untuk berdiri. Kita menyanyi NNBT nomor 7, mari puji Tuhan Yesus. Ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Tema ibadah kita pada malam hari ini, Tuhan mengubah masalah besar menjadi berkat. Berhubung dengan tema ini, telah dipilih sebagai nats pembimbing yang terdapat di dalam 2 Korintus, pasal 4 ayat 17 yang berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara mari berdoa.
Bapa di sorga, Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rasakan tuntunan kasih-Mu. Engkau juga masih menganugerahkan kepada kami nafas kehidupan, hingga kami boleh hadir di tempat ini dalam satu persekutuan yang merindukan Engkau Bapa. Kami haus dan lapar akan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang dalam persiapan atau mereka dalam perjalanan untuk tiba di tempat ini Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau menyertai mereka. Kawali langkah mereka dan tibakan mereka dengan damai sejahtera. Seperti Engkau telah tibakan kami di tempat ini. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi janji Tuhan. Kita menyanyi lagu ini dengan penuh iman. Tak pernah Tuhan janji, hidup kita tak akan berduri. Tuhan janji, pernah Dia janji, akan tenang. Tetapi Dia berjanji, kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku. Janjinya Dia pegang tanganku. Bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap akan berlalu. Sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan kuasa cintaku. Saudara silakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama, yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita
dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Dengan kepala kami yang tertunduk, hati kami terangkat ke hadirat-Mu yang kudus dan suci. Seraya kami mau mengaku segala dosa dan salah kami. Baik itu dalam pikiran, dalam perkataan, bahkan dalam perbuatan kami. Apakah itu kami sadar melakukannya ataupun tidak sadar Bapa. Tapi kami mau mengaku bahwa Engkau temukan begitu banyak pelanggaran, begitu banyak dosa. Kami sering mengabaikan kasih-Mu Bapa. Kami tidak melakukan apa yang Engkau perintahkan. Bahkan di dalam kehidupan kami terlalu sombong, memegahkan diri, mengabaikan campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak mengasihi sesama kami. Bapa di sorga, karena itu pada malam hari ini, kami mohon, kasihani kami, dan ampuni salah dan dosa kami. Biar kami boleh berlayak berada di sisi pemberitaan-Mu Tuhan. Ubahlah hidup kami Bapa. Baharuilah budi kami. Baharuilah jiwa kami, agar kami semakin dekat kepadamu. Kami haus dan lapar kebenaran-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon pengasihan dan pengampunan daripada-Mu. Ini doa permohonan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dua Sahabat Lama 138, Jalan di Terang. Saudara, kita akan membaca dan merenungkan berita firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tak putus-putusnya kami berdoa kepadamu Bapa pada malam hari ini. Ketika kami sudah menyembah Engkau, ketika kami memuji Engkau, ketika kami memohon pengampunan dosa kepadamu Bapa. Saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Urapi kami semua yang hadir pada malam hari ini, maupun mereka yang ada di luar sana, yang bisa kami jangkau Bapa, dengan Roh Kudus-Mu. Karena tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak memahami, bahkan kami tidak mampu untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Janganlah Engkau biarkan waktu saat ini yang begitu indah menjadi sia-sia, karena kami kurang memahami firman-Mu. Tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja malam hari ini. Mampukan kami untuk memahami firman-Mu. Dan biarlah kami pulang sebentar, kami akan membawa berkat-berkat-Mu. Hamba-Mu yang tidak tahu apa-apa ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu yang kudus dan suci. Biarlah apa yang hamba bicarakan, biarlah kata-kata yang keluar dari cemar mulut hamba-Mu yang berdosa ini adalah kebenaran yang berasal daripada-Mu Tuhan. Bukan karena
kepintaran, bukan karena kemampuan hamba-Mu berbicara, tetapi kebenaran-Mu yang menjadi nyata. Agar nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Untuk itu Tuhan, berfirman-Lah malam hari ini. Kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang membawa Alkitab, kita buka bersama-sama satu bacaan yang terdapat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Kita akan membacanya ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Yang tidak membawa Alkitab, dengar baik-baik. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit
dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian bacaan Alkitab kita. Sebelum saya berkhotbah, kita merenungkan bersama. Bolehkah saya mengundang Rayon Yudea, kolom 21 sampai dengan kolom 26 yang hadir pada malam hari ini, membawakan puji-pujian. Disilakan. Terima kasih puji-pujian dari Rayon Yudea yang beberapa hari ke depan sudah menjadi jemaat yang baru, jemaat Winalian Walian 1. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemarin kita sudah merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Ketika murid-murid Yesus melihat satu peristiwa yang ajaib yang terjadi tidak jauh dari Yerusalem, sebuah daerah yang bernama Betania, di Bukit Zaitun, Yesus naik ke sorga. Mereka dengan penuh sukacita, mereka melihat tangan Yesus terangkat dan memberkati mereka. Perlahan kemudian langit awan menutupi Yesus. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka masuk ke bait suci. Dari situlah mereka memberitakan tentang kebenaran bahwa Yesus orang Nazaret itu adalah benar-benar Kristus, adalah benar-benar Mesias, adalah benar-benar juru selamat yang nantinya dengan jalan yang sama dia akan datang kali kedua menjadi hakim yang adil bagi kita manusia. 10 hari setelah kenaikan, pada tanggal 5 bulan Juni nantinya pria Kombapa akan beribadah sama-sama karena itu adalah hari persatuan pria Kombapa. Hari-hari raya gereja, itu hari yang disebutkan hari Pentakosta,
hari ketuangan Roh Kudus. Dan pada hari Senin tanggal 6, di dalam ibadah jemaat kita juga akan bertemu di tempat ini. Kita akan menikmati bagaimana kuasa Roh Kudus. Karena ketika Yesus terangkat ke surga, itu adalah launching, itu adalah peluncuran bahwa kita masuk kepada era yang baru, yaitu era kasih karunia. Setelah sebelum itu, orang Yahudi menganut hukum Taurat. Saudara-saudaraku, sukacita yang besar ketika Yesus terangkat ke sorga sedikit berbeda dengan cerita sebelumnya yang kita baca tadi. Tema ibadah kita pada malam hari ini bagaimana Tuhan mengubah masalah menjadi berkat. Bagaimana kita melihat duri tapi kemudian dia berbunga. Objek yang sama boleh kita mengatakan, bunga tremer ada duri. Kalau kita memandang bunga mawar, kita akan melihat, orang percaya akan melihat, meskipun dia duri, tetapi dia berbunga. Bukan meskipun bunga, tapi berduri. Saudara-saudara, pandangan orang percaya berbeda dengan orang yang tidak percaya. Ketika kita meminta, Tuhan kita suka kupu-kupu, tapi yang kita dapatkan kepompong bahkan ulat setelah itu. Saudara-saudara, dua orang yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Mereka berjalan 7 mil, 11-12 kilometer. Mereka dengan kekecewaan. Bahkan mereka putus asa. Mereka galau. Mereka cemas. Ada sesuatu harapan yang hilang. Kita bersyukur bahwa Tuhan kemudian mengizinkan seorang yang bernama Lukas. Itu teman sekerja Paulus. Dia menulis kitab Lukas ini. Dan dia juga menulis kitab Kisah Para Rasul. Sehingga kita, pada angkatan kita saat ini, kita boleh mengerti, kita boleh membaca tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, abad pertama. Mengapa saudara? Mengapa dua orang yang berjalan ke Emmaus itu, mereka dengan muram, mereka putus asa, mereka di dalam keadaan yang tidak berpengharapan. Mengapa? Karena sesungguhnya Yesus orang Nazaret yang mereka lihat dari sudut pandang manusia, bahwa bagaimana di dalam kehidupannya ketika Yohanes Pembaptis berteriak-teriak di gunung sana, bahwa dialah Mesias. Kemudian dia mulai berkarya pada umur 30 tahun. Mereka tahu ketika di pesta perkawinan di Kana, anggur habis. Itulah mujizat yang pertama. Air menjadi anggur. Kemudian mereka menyaksikan bagaimana dia menyembuhkan begitu banyak orang. Mereka juga melihat bagaimana yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli mendengar. Bahkan bukan cuma itu saudara. Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Karena itu mereka menjadi percaya bahwa Yesus anak tukang kayu itu yang dari kelahirannya menjadi cerita yang membahayakan, cerita yang kurang dimengerti, bahwa benar dia adalah Mesias. Dia adalah Kristus. Dia adalah anak Allah. Tetapi saudara, mereka menyaksikan fakta, kenyataan, bahwa kemudian ketika dia ditangkap dia tidak berdaya.
Bahwa kemudian dia dibawa ke mahkamah agama. Dia diadili dan dia tidak berdaya. Dia disiksa. Dia dianiaya oleh imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin agama, oleh ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab suci, yang notabene adalah sama-sama orang-orang Yahudi. Dorang mendesak, menuntut Pilatus, seorang wali negeri dari kekaisaran Romawi, tidak berani untuk tidak mengatakan bahwa dia tidak bersalah dan dia tidak patut untuk dihukum. Tetapi desakan orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, mereka yang tiap hari duduk di bait suci. Mereka katakan, salibkan dia, dia penyesat. Dan para pengikut Yesus ini, mereka menyaksikan itu. Ketika Yesus berjalan di Via Dolorosa, jalan kesengsaraan. Jangankan para pengikut biasa. Bahkan murid yang paling agresif, Simon Petrus, Kefas, murid yang paling agresif, justru menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Mereka takut. Mereka sudah menjadi goncang, iman mereka sudah mulai luntur. Bahkan mereka ketakutan untuk mengakui bahwa Yesus adalah guru. Bahwa Yesus adalah Mesias. Kleopas dan seorang lainnya, walaupun tidak disebutkan tadi. Tetapi di pasal berikutnya disebutkan bahwa itu Simon. Tetapi bukan Simon Petrus alias Kefas. Yang masuk di dalam bilangan murid-murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Injil Lukas juga berbicara, memberitahukan kepada kita selain 12 murid, Yesus punya 70 murid lainnya. Yang kemudian dia utus ke negeri-negeri, ke daerah-daerah di seputaran Yerusalem, 22 orang untuk memberitakan kabar sukacita tentang dia. Apakah mereka termasuk golongan pengikut Yesus atau murid Yesus yang 70 diantaranya? Itu belum tahu karena nama-nama dari 70 orang itu tidak disebutkan di dalam Injil. Matius, Markus, Lukas, bahkan Yohanes. Tetapi saudara-saudara, mereka adalah murid Yesus. Jadi ketika mereka melihat bahwa Yesus kemudian tidak berdaya, mati di kayu salib, dikuburkan. Meskipun pada hari yang ketiga lewat pemberitaan 3 orang perempuan, Maria dari Magdala, Maria ibu Yakobus, Salome atau Yohana, mereka katakan pagi-pagi benar di hari Sabat itu, hari Minggu itu, mereka mendatangi untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Tetapi apa yang mereka lihat? Kubur telah kosong dan malaikat berkata, siapa yang engkau cari? Dia telah bangkit. Dan dia telah berpesan dia akan menantikan di Galilea. Kabar itu mereka dengar. Tetapi ketika mereka berjalan dari Yerusalem pulang kampung ke Emmaus, mereka tetap tidak yakin. Mereka tetap ragu dan mereka kecewa. Kenapa Yesus harus mati? Karena Yesus adalah merupakan harapan mereka menjadi raja di Israel, tetapi mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya tidak tahu keadaan saudara saat ini. Mungkin saudara datang dengan berbagai pergumulan. Mungkin saudara ada masalah dengan istri, relationship, hubungan saudara dengan istri saudara, mungkin saat ini lagi tidak bagus. Saudara kecewa dengan istri saudara, bahkan saudara kecewa dengan anak-anak saudara. Saudara kecewa dengan tamang-tamang dalam satu komunitas. Saudara kecewa dengan saudara-saudara. Mungkin saudara merasa kita dicurangi, kita diperlakukan tidak adil. Kita dihina, kita difitnah. Saya tidak tahu pergumulan saudara.
Tetapi sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini, kita tidak akan luput dari persoalan. Mungkin juga hari ini saudara merasa khawatir akan pekerjaan saudara. Besoknya tidak dapat proyek, tetapi kita butuh doi. Mungkin saat ini kemudian saudara kecewa dengan keadaan ekonomi saudara. Besok mau jadi apa? Ada harapan-harapan, tetapi harapan tidak menjadi kenyataan. Mungkin juga saudara sedang bergumul tentang sakit saudara. Kenapa kita harus sakit? Kenapa kita harus menderita penyakit ini? Padahal kita sudah jaga baik-baik ini tubuh ini. Saudara-saudara, ekspektasi-ekspektasi kita, harapan-harapan kita tidak menjadi kenyataan, itu menggoncangkan iman. Sama dengan dua orang tadi. Mereka adalah murid Yesus, tetapi kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Kenyataan tidak sesuai dengan harapan, dan mereka menjadi putus asa. Mereka menjadi putus harapan. Mereka menjadi gelisah, galau, karena diharapkan tidak menjadi kenyataan. Saudara-saudara, tapi kisah ini selanjutnya bercerita tentang apa? Yesus menampakkan diri di tengah-tengah perjalanan. Dan mereka tidak mengenal dia. Apa maksudnya itu? Apa pelajaran yang boleh kita petik ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka? Ternyata saudara, Yesus tahu pergumulan mereka. Yesus tahu pergumulan saudara dan saya hari ini. Malam hari ini Yesus tahu pergumulan saudara dan saya. Yesus tahu kesulitan-kesulitan apa yang sementara saudara alami. Yesus tahu peristiwa-peristiwa apa yang mengecewakan hati saudara. Peristiwa apa yang membuat saudara marah. Peristiwa apa yang membuat saudara kecewa. Peristiwa apa yang membuat saudara putus asa. Yesus tahu. Karena Yesus datang menampakkan diri kepada dua orang ini. Kemudian Yesus bertanya, apa yang ini dua dapat cerita? Dia bilang, apakah engkau orang asing satu-satunya di Yerusalem sehingga tidak mengetahui peristiwa tentang Yesus orang Nazaret yang dianiaya, yang disalibkan, yang mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit, kubur telah kosong. Yesus katakan, kenapa orang lambat loading? Kenapa orang lamban dan tidak percaya akan segala sesuatu? Bukankah kitab, mulai dari kitab Musa sampai kitab para nabi sudah menubuatkan bahwa Mesias harus menderita untuk penebusan dosa. Saudara ingat di Taman Paskah, kenapa kita torang semua panitia merancang rangkaian-rangkaian sen-sen seperti itu, supaya torang sepanjang minggu sengsara boleh mengerti. Kolom 5 di Taman Getsemani, apa doa Yesus? Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku, tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Manusia yang manusiawi, di dalam tubuhnya dia menangis. Keluar air mata darah, karena dia sudah tahu, dia sudah melihat penderitaan yang sungguh sangat-sangat luar biasa. Kita bawa the passion of Christ. Penderitaan yang luar biasa. Dia meminta kepada Bapa, Bapa, kalau boleh nih cawan ini jangan kita minum. Jangan kita lewati penderitaan itu. Tetapi saudara, sudah dinubuatkan dia harus melewati jalan sengsara itu. Dan oleh karena kasih karunia-Nya yang luar biasa itu, dia rela menjalani itu. Bukan karena hilang kuasanya, tetapi dia ingin menggenapi
Apa nubuat para nabi? Sehingga kemudian dia harus melewati jalan Via Dolorosa. Saudara-saudara, kasih yang luar biasa. Sesungguhnya kita sudah ditebus oleh darahnya, amin. Kita ini milik Kristus. Tidak mampu kita bayar penderitaan Kristus. Tidak mampu, saudara. Kasihnya luar biasa di dalam kehidupan kita. Apakah di dalam kehidupan ini, ketika Tuhan memperkenankan persekutuan ini terjadi, orang boleh mengabai tentang kasih karunia Tuhan? Tidak cukup, saudara, orang mau bayar darah Yesus untuk orang keselamatan. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus menjelaskan hal itu kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus, maka kemudian mereka bilang, singgah Kak dulu karena hari sudah mulai malam. Saat itu Yesus seakan-akan ingin meninggalkan mereka, tetapi dia tinggal. Ketika dia tinggal, dia makan bersama-sama dengan mereka. Dia memecah-mecahkan roti. Dan ketika dia memecah-mecahkan roti, baru kemudian mata iman mereka terbuka. Mereka mengenal, dialah Yesus orang Nazaret, Tuhan dan Juru Selamat, yang oleh karena kasih karunia, dia rela mati. Dan ternyata benar, dia bangkit dan hari ini ada di depan mata. Tetapi kemudian Yesus menghilang. Saudara-saudara, apapun persoalan kita, hari ini apapun persoalan kita, Yesus tahu. Yesus peduli. Yesus datang kepada kita. Tapi kadang-kala kita nyendak sadar bahwa kita hidup sampai pada malam hari ini cuma oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena apa, saudara? Ada orang yang sehat-sehat kemudian kita dengar kabar mati. Karena untuk mati tidak perlu sakit. Untuk mati tidak perlu tua. Ada yang sudah tua nyendak mati-mati. Tetapi ada orang yang sehat tiba-tiba orang dengar mati. Hidup dan mati kita nyendak tergantung dari orang. Tapi hidup dan mati kita adalah otoritas Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika mereka melihat, ketika mata mereka terbuka, mata iman mereka terbuka. Apa yang terjadi dengan mereka? Yang tadinya mereka galau, yang tadinya mereka terbeban, yang tadinya mereka putus asa, yang tadinya mereka tidak ada harapan lagi, yang tadinya mereka berjalan dengan menunduk. Tapi ketika mereka tahu bahwa yang memecah-mecahkan roti itu adalah Yesus yang mati bangkit, dan mereka mengimani dia adalah benar-benar Tuhan, maka kemudian mereka bersorak-sorai. Nyanda jadi pergi ke Emmaus, tetapi mereka berbalik ke Yerusalem untuk memberitakan kabar itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, tidak ada alasan bagi kita untuk berlarut-larut di dalam kekecewaan. Tidak ada alasan bagi kita untuk berlarut-larut di dalam pergumulan. Apapun itu yang terjadi, yang mengecewakan, orang hina, orang bully, orang fitnah. Yesus bilang, kalau itu saja dirasa berat, datanglah padaku, aku akan memberikan kelegaan. Amin. Tidak ada alasan saudara, kemudian saudara mengeluh. Tidak ada alasan saudara, apapun yang terjadi, tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Kalau kita percaya. Kalau kita percaya, Yesus punya rencana. Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan itu bukanlah rencana kecelakaan, tetapi rencana damai sejahtera. Amin. Apa yang kita khawatirkan?
torang pe anak minta ikangnya ndak akan torang kasih kala jengking. Torang pe anak minta makannya ndak mungkin torang kasih racun. Torang saja yang berdosa tahu memberikan yang baik kepada anak. Apalagi Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, kekecewaan adalah manusiawi. Yusuf, anak bungsu dari Yakub, Israel. Oleh karena dia adalah anak dari Rahel, perempuan yang dia kasihi, maka Yusuf sayang sekali. Yakub sayang sekali Pak Yusuf. Yusufnya tidak bersalah kalau dia pe papa sayang, tapi dia pe saudara-saudara iri hati. Mereka membuang Yusuf. Tidak sampai mereka buang di Parigi, mereka angkat ulang kemudian mereka jual kepada orang Mesir. Yusuf menjadi budak di negeri asing. Yusuf tidak mengeluh karena dia percaya ada rencana Tuhan. Yusuf menjadi budak yang baik. Tetapi kemudian istri dari Potifar, tempat kerjanya, menaruh hati kepada dia. Istri Potifar memfitnah dia, perbuatan yang dia tidak lakukan, tetapi dia nama jadi busuk. Kemudian Yusuf masuk penjara. Saudara-saudara, Yusuf masuk penjara, tetapi dia tidak mengeluh. Karena Yusuf percaya ada rencana Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Dari penjara Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di negeri Mesir, di negeri asing. Bukan oleh karena Yusuf, tetapi karena Tuhan mengasihi dia. Dua orang perempuan, Maria dan Marta. Orang-orang yang dikenal Yesus karena Yesus pernah singgah pada rumah. Kemudian memberitahukan kepada Yesus, Yesus tolong datang ke rumah karena tuan saudara laki-laki Lazarus sementara sakit berat. Gawat, datanglah sesegera mungkin. Tetapi Yesus tidak datang. Tidak hari itu Yesus datang. 3 hari kemudian Yesus datang. Dan Maria dan Marta kecewa. Toranda bilang Lazarus itu sakit berat. Tapi Yesusnya tidak datang. Yesus bilang kok sayang. Tapi Yesusnya tidak datang. Sekarang Lazarus sudah mati. 3 hari lalu Lazarus sudah mati dan dia sudah dikuburkan. Tetapi apa kata Yesus? Dia tidak mati. Dia cuma tidur. Yesus masuk ke dalam kuburnya dan mengatakan, Lazarus bangkitlah. Dan Lazarus bangkit. Yang mati hidup kembali, amin. Saudara, ada waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan yang begitu indah. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, pelajaran kita pada malam hari itu, ini yang pertama, bahwa manusia yang manusiawi, yang hidup di tengah-tengah dunia ini, tidak akan pernah luput dari persoalan. Tidak akan pernah luput dari masalah. Setiap hari orang menghadapi persoalan. Setiap hari orang menghadapi masalah. Tetapi, kalau orang percaya dengan sungguh kepada Yesus, bahwa Yesus peduli, Yesus tahu masalah apa yang orang hadapi. Tidak sehelai rambut pun akan jatuh tanpa perkenan Tuhan. Dia punya rencana. Dan rencana Tuhan adalah rencana yang lebih baik, yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mengenal rencana Tuhan? Memahami bagaimana cara kerja Tuhan Yesus. Yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke dalam kamar. Kita menyembah Dia. Kita minta Roh Tuhan supaya memberikan hikmat kepada kita secara pribadi agar kita
mampu memahami, mampu mengenal cara Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menyembah Dia, kita memuji dan mengagungkan nama-Nya, kita berdoa kepada Tuhan, kita belajar tentang firman Tuhan, supaya kita mengenal pribadi Tuhan. Kalau itu tidak kita lakukan, Tuhan datang berkali-kali torangnya dapat lihat. Tetapi kalau itu orang lakukan, tidak ada persoalan, tidak ada masalah yang kemudian membuat orang murung, patah hati, menangis, larut di dalam kesedihan. Tetapi akan orang percaya bahwa masalah akan menjadi berkat di dalam Yesus. Amin. Ketika orang sudah mengenal Tuhan seperti itu, jangan kemudian orang ego, mau suka selamat sendiri. Apa yang dilakukan dua orang itu? Mereka kembali ke Yerusalem dan mereka menceritakan itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ketika orang mengalami kehidupan, ketika orang mengalami bagaimana karya Tuhan di dalam hidup orang, marilah orang jangan menjauhi persekutuan. Kabar itu harus orang ceritakan ke dalam persekutuan orang seperti pada malam hari ini. Persekutuan ini harus terjadi sebagai wujud kesaksian orang kepada Tuhan. Karena ketika dia terangkat ke sorga, dia perintahkan kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku akan menyertai engkau senantiasa. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara orang yang boleh hidup seorang diri. Tidak ada seorang pun di antara orang yang boleh hidup tanpa orang lain. Karena orang lahir, karena ada orang lain. Orang jadi seperti ini karena ada orang lain. Karena itu saudara, orang ini tidak sempurna. Nobody perfect. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Orang ini punya keterbatasan, punya kekurangan. Orang ini tidak lengkap. Siapa yang akan melengkapi kita kalau bukan orang lain? Kekurangan kita akan dilengkapi oleh orang lain. Dan kekurangan orang lain akan kita lengkapi. Sehati sepikir, kata Rasul Paulus ketika membangun jemaat mula-mula. Itulah yang diperkenankan oleh Tuhan. Berbeda-beda pemahaman, kita satukan dalam satu persekutuan. Yang hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Soli Deo Glory. Orang persekutuan ini hanya bercerita hanya dengan Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain yang harus orang ceritakan selain Tuhan Yesus. Lakukan itu saudara-saudara. Maka kemudian kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Banyak orang yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Tapi saya percaya jika saudara membangun persekutuan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, kita akan diselamatkan seperti janji Tuhan, ya dan amin. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita akan menyanyi Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Kita menyanyi bersama-sama, yang tahu saya menyanyi sama-sama, yang tidak tahu hayati. Kita menyanyi dengan iman, tak ku tahu kan hari esok. Kan hari esok, namun
masa menjelang. Masa menjelang, ku berjalan serta Yesus. Serta Yesus. Banyak hal yang tak ku pahami Tuhan. Peristiwa hari ini tidak ku pahami Bapa. Tapi kami percaya ada rencana-Mu dalam kehidupan kami. Bagiku ini jangan Tuhan yang pegang. Kita kembali ke ref. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, banyak hal yang kita tidak pahami terjadi dalam kehidupan kita. Berbagai pergumulan kehidupan kita, relationship, hubungan-hubungan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan istri, dengan anak-anak kita, saudara saudara. Kita tidak pahami Tuhan, tetapi kita percaya ada pelangi di balik hujan. Ada maksud Tuhan di balik peristiwa-peristiwa yang kita alami. Pekerjaan kita Tuhan, kita bergumul Bapa di sorga. Banyak hal yang terjadi di luar ekspektasi, di luar harapan kita. Namun terjadi, sepertinya Engkau tidak peduli. Orang berlaku tidak adil kepada kita, sepertinya Engkau diam Bapa. Tetapi pada malam hari ini, Engkau mengajarkan kami bahwa Engkau mengerti kedalaman hati kami. Tidak ada alasan bagi orang yang percaya. Dan kami percaya Tuhan. Ketika kami meminta kupu-kupu, kami dapati kepompong, kami dapati ulat. Ketika kami meminta bunga mawar, Engkau memberikan kaktus yang berduri. Engkau ajarkan kepada kami untuk selalu berserah dan percaya kepadamu dengan sungguh. Ada rencana Tuhan yang kita tidak pahami hari ini, tetapi akan kita nikmati apabila hati kita terbuka kepada Tuhan. Ajarkan kami selalu Bapa untuk bergaul akrab, mengenal Engkau lebih dekat secara pribadi. Berikan waktu kepada kami di hari-hari ini Tuhan, agar kami rindu, haus untuk memanggil nama-Mu, sujud menyembah Engkau, memuji Engkau Bapa. Karena hanya di dalam nama-Mu kami mendapat kelegaan. Saat ini Tuhan, kami mengerti, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tidak ada lagi hal yang mengkhawatirkan kami Bapa. Karena kami menggantungkan harapan hanya kepadamu, Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara disilakan duduk. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan Aku.
Saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, tak putus-putusnya kami mengucap syukur oleh karena waktu yang begitu indah. Kami merasakan urapan Roh Kudus-Mu di dalam peribadatan pada malam hari ini. Jangan Engkau biarkan kami pulang dengan sia-sia, tetapi Roh Kudus-Mu hadir di dalam jiwa kami, bersama-sama dengan kami masuk ke rumah kami. Roh Kudus-Mu bekerja dan berkarya di dalam seisi rumah kami Tuhan. Biar kami boleh diubahkan. Berbagai persoalan, berbagai pergumulan kehidupan kami, saat ini kami pahami Bapa, tidak ada yang perlu kami khawatir, karena Engkau peduli, karena Engkau adalah Allah yang hidup. Ketika Engkau memberikan persoalan kepada kami, Engkau telah menyediakan jalan keluar. Ketika Engkau mengizinkan persoalan itu hadir di dalam keluarga kami, kami percaya Engkau juga sudah menyediakan jalan keluar. Tetapi Engkau menuntut kami untuk senantiasa menjalin hubungan yang erat secara pribadi di dalam tiap-tiap pribadi kami, di dalam rumah tangga kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk pria kaum Bapak Jemaat Immanuel Walian yang hadir pada malam hari ini. Biarlah mereka boleh menjadi seorang pria sejati di dalam firman-Mu. Biarlah mereka menjadi biji mata-Mu. Biar mereka menjadi saksi-saksi-Mu untuk memberitakan kabar sukacita kepada semua orang yang mereka jumpai. Mereka menjadi imam di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Biar mereka menjadi suami yang setia. Biar mereka menjadi bapak, ayah yang bisa memberikan teladan kepada anak-anak mereka. Biar mereka menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Jangan Engkau biarkan pria kaum Bapak Jemaat Immanuel Walian jauh dalam persekutuan, tidak menjangkau jiwa, ego, memenangkan diri sendiri. Tetapi Bapa, kami mohon, jadikan kami semua biji mata-Mu, alat kesaksian-Mu, agar tidak sia-sia kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Sampai di mana Engkau menentukan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Engkau pun menyediakan kehidupan yang selamat, kekal, ketika kemudian kami mengakhiri pertandingan di tengah-tengah dunia ini. Jangan sia-siakan waktu kami saat ini Bapa. Bekerja bersama dengan kami Bapa. Kami mau berdoa untuk gereja kami. Pemimpin-pemimpin gereja kami. Engkau urapi para pemimpin gereja kami. Agar mereka boleh memimpin kami, jemaat-Mu. Untuk lebih mengenal Engkau, menyembah Engkau, memuji Engkau, menggantungkan harapan hanya kepada-Mu saja. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, tingkat pusat sampai kepada lingkungan di mana tempat tinggal kami. Roh hikmat marifat sorgawi bekerja di dalam hati dan pikiran pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa untuk semua yang bersedia melayani Engkau di talenta mereka masing-masing, yang saat ini sedang mempersiapkan diri dalam rangka untuk memuji memuliakan Engkau di dalam satu program Hari Persatuan Pria kaum Bapak. Biarlah bukan kemegahan diri kami, tetapi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja, sehingga kami boleh ikut serta di dalam kegiatan itu. Yang vokal group, mereka punya talenta Tuhan, Engkau berkati. Yel-yel, Panji, Yosua, Engkau berkati. Berbagai pergumulan mereka, Engkau punya cara. Banyak persoalan mereka, tetapi kami percaya Engkau punya cara. Yang olahraga, gerak jalan, semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Mereka punya persoalan, mereka punya hal rintangan, mereka punya pergumulan.
tapi hanya di dalam nama-Mu. Kami percaya kamu punya cara, Tuhan punya cara. Bapa di sorga, kami sudah memberikan persembahan kami, urapi persembahan kami, berkati persembahan kami untuk pelayanan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa dan kita ucapkan itu bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya mengundang semuanya berdiri. Kita menyanyi NKB 188, Tiap Langkahku.
perhatikanlah nasihat firman Tuhan ini. Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kolose 4 ayat 2. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Saudara silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Demikianlah ibadah yang sudah kita ikuti bersama. Biarlah ibadah yang kita ikuti bersama itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan tadi, itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pindah pada cara berikut, yaitu penyampaian dari komisi akan disampaikan oleh Bendahara Bapak Jeffrey Wanget, Sarjana Teknik. Kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji syukur kita boleh beribadah pada malam hari ini. Dan untuk informasi pelayanan dari kami komisi, ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu yang pertama-tama, pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022 ini, kita akan mengikuti technical meeting dalam rangka Hari Persatuan Sinode Gemim yang akan dilaksanakan di Desa Raanan Baru. Technical meeting akan dilaksanakan di Desa Raanan Baru, wilayah Motoling. Itu pada tanggal 4 Juni. Dan bagi peserta-peserta ataupun Prekom Bapak yang ingin bersama-sama dengan kami, boleh bersama-sama dengan kami, didaftar, didata, dan kita akan bersama-sama ke sana. Kemudian untuk Hapsah Prekom Bapak yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 di wilayah Kekaskasen. Dan sebagai informasi, kita dari Jemaat Pria Kombapa Immanuel Walian akan mengikuti kegiatan-kegiatan lomba olahraga dan kesenian, dan itu sudah perlu diketahui sampai saat ini sudah dalam tahap persiapan. Dan berikut ibadah rayon bulan Juni itu untuk semua rayon ditiadakan dan akan bersama-sama karena bertepatan pada tanggal 10 Juni. Jadi pada tanggal itu kita akan bersama-sama mengikuti ibadah agung dalam rangka Hari Persatuan Pria Kombapa pada tanggal 10 itu di Stadion Babe Palar. Jadi kita dihimbau atau dimintakan kepada seluruh Pria Kombapa untuk dapat mengikuti ibadah agung dalam rangka Hari Persatuan Pria Kombapa pada tanggal 10 di Stadion Babe Palar. Jadi di dekat sini. Kemudian informasi selanjutnya,
mengenai diakonia sakit dan diakonia duka pada bulan ini, bulan Mei, seperti yang telah disampaikan dalam WA Group, bahwa ada satu diakonia duka, yaitu Bapak Herman Aror dan 4 orang diakonia sakit atau dana sehat yang perlu akan kita sentuh nih. Jadi diharapkan kepada pengurus-pengurus UPK, kalau masing-masing setelah ibadah ini boleh langsung menghubungi kami komisi. Mungkin ada tambahan dari komisi lain? Ada tambahan, dipersilakan. Sebagai tambahan, jadi saudara-saudara sebagai peserta Hapsa, nanti kemudian kami akan berkoordinasi dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat lainnya, bahwa kemudian peserta Hapsa yang akan berlomba itu akan mengikuti ibadah pengutusan. Jadwalnya memang hari Minggu jam 9 ini, tanggal 5. Jadi habis technical meeting tanggal 4, tanggal 5, orang mengikuti ibadah di sini untuk pengutusan, karena pada bulan berikutnya, pada minggu, tanggal Jumat, Sabtu, Minggu, orang semua berlomba di sana. Tetapi akan menyesuaikan karena pada tanggal 5 itu ada peneguhan sidi jemaat. Nanti akan diinformasikan kemudian. Pria kaum Bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, itu tanggal 5 itu hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus, hari persatuan pria kaum Bapak Sinode Gemim. Tetapi kemudian pada tanggal 6 hari Senin malam, orang akan beribadah di sini. Itu ibadah jemaat, bukan cuma ibadah pria kaum Bapak, tetapi ibadah jemaat dalam rangka hari Pentakosta kedua. Oleh karena itu judulnya Hari Persatuan Pria Kaum Bapak, sangat-sangat diharapkan kehadiran kita yang maksimal. Karena torang hari itu. Untuk itu ibadah hari Senin di kolom itu ditiadakan dan dilaksanakan di ibadah jemaat di gedung gereja. Itu tambahan informasi dari kami atas perhatian. Ya, setelah ini kami akan membagi-bagikan berkat konsumsi kepada saudara-saudara, dan selanjutnya yang peserta itu boleh duduk berkelompok karena kami akan final check untuk hal-hal yang sifatnya non teknis. Demikian penyampaian kami, dan kalau boleh konsumsi sudah bisa dijalankan dan kita akan lanjutkan dengan rangkaian acara yang sudah diatur. Makasih. Sebelum ucapan terima kasih, sementara pelayan dijalankan, kalau ada dari UPK yang akan menyelesaikan keuangan diakonia, kami persilakan. Dan untuk kehadiran terbanyak pada malam hari ini, yaitu dari kolom 12. Jadi kolom 12 kehadiran terbanyak, dan ada bingkisan dari komisi akan diserahkan oleh Wakil Ketua. Kami mengundang Ketua UPK kolom 12.